Welcome to my channel. Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik juga notifikasinya biar kamu tahu video terbaru. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini ketemu lagi dengan aku, Valena. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Aku yakin kalian nungguin banget aku menjelaskan tentang Viso. Dan aku nggak mau lama-lama lagi nih daripada videonya semakin panjang, ya kan? Kita langsung aja belajar bareng with Valena. Kali ini kita langsung akan membahas tentang keuntungan terbarunya di Viso. Ini udah bikin kalian geger, bikin kalian kacau, bikin kalian sedih, dan bikin kalian protes juga, ya kan? Karena perubahan yang terbaru dan kalian tuh sebenarnya belum begitu paham kan dengan bonus yang kalian akan terima dan sistemnya bagaimana gitu kan. Nah, aku akan menjelaskan dan aku akan memberikan solusinya langsung hari ini. Nah, kali ini kita langsung ke perhitungannya dulu. Aku nggak akan memperlihatkan wajahku karena kita langsung ke perhitungan gajinya kalian. Ini udah kayak dosen matematika gitu, ya kan? Kemarin aku tuh buat materi, aku diskusi dulu sama editor lama guys, karena memang ini tuh gimana sih caranya kita tuh bantuin kalian gitu, biar kalian tuh tetap dapat duit dan kalian nggak merasa susah gitu. Ya udah kita langsung aja karena ini videonya panjang banget. Yakin panjang banget, dan kalau misalnya kalian sampai skip tuh kasihan aku guys. Aku harap kalian nggak skip ya sampai akhir. Oke, kita lanjut aja di sini. Well, kita langsung aja masuk ke materi bonus retensi. Ini tuh banyak yang bingung, banyak yang salah pengertian, banyak yang wah berarti harus cari pembaca yang banyak baru bisa dapet dolar. Sebenarnya ada nih. Ini adalah triknya dari editor. Kalau kamu kepengen rasionya sedikit tapi kamu dapat uang, itu caranya ada guys. Nah, sekarang dari awal dulu biar kalian nggak bingung, kita harus tahu dulu yang pertama adalah di sini tertulis di paling awal range kata 70.000 sampai 120.000, itu jumlah kata dasarnya adalah 50.000. Range kata ini itu digunakan untuk menentukan bonus kalian sesuai dengan jumlah kata yang kalian tulis di bulan itu, guys. Nah, di sini kan ditulis jumlah kata dasar tuh 50.000. Tapi kok range-nya kok 70.000 sampai 120.000? Karena dari editor itu ngasih tahu kalau kita itu sekarang di awal atau di bulan pertama kalau bisa itu nulisnya adalah 70.000 dulu. Ini jangan protes dulu ya. Alasannya adalah ketika kita coba menulis 50.000, ada ketentuannya di bulan itu. Kalau kamu kepengen dapat bonus, kamu harus mencapai rasio baca adalah 43%. Itu wajib. Baru kamu akan mendapatkan $250. Tapi kalau misalnya kamu nulis 50.000 aja, terus kamu cuma dapat rasio 20%, itu nggak memenuhi syarat. Jadi kalian nggak akan bisa dapat dolarnya. Sampai di sini wes, kalian pasti udah bilang gini, yuk keluar aja yuk dari Viso, udah nggak usah tertarik sama platform ini. Nah, maka dari itu aku akan menjawab dan memberikan solusi kalian setelah aku dari kemarin berbincang dengan editor, berdiskusi juga dengan editor, gimana caranya rasionya tuh rendah tapi kita tuh tetap gajian, tetap dapat dolar. Itu kan yang kalian mau. Jadi ini tuh mengobati kalian karena bonus tamat dan bonus daily di Viso ini sudah dijadikan satu menjadi bonus retensi. Nah, terus caranya gimana kak? Biar rasionya rendah terus kita tetap gajian. Perbanyak bab. Kita pakai trik yang dikasih editor. Yang pertama adalah kita lakuin adalah menulis 70.000 kata di awal. Ketika kita sudah menulis 70.000 kata di awal, berarti kita sudah memenuhi syarat 70.000 sampai 120.000 range kata. Nah, di sini kita ambil aja rasio yang paling rendah, yaitu kita kejar 20% aja. Berarti
Kalau kamu sudah bisa 70.000 di bulan itu dengan rasio 20% aja, itu berarti kan kamu sudah mendapatkan $150. Nah, terus bulan kedua, kan kamu kepengen ngejar rasio yang rendah aja, nggak usah ekspektasi yang tinggi-tinggi. Berarti kan kamu kepengennya yang di sini kan dicoret kan 8%, berarti kamu kejar yang 15% kan. Ini yang paling mudah untuk digapai. Nah, informasinya adalah jumlah kata di awal bulan tadi 70.000 bisa diakumulasi dengan jumlah kata di bulan kedua, dan itu bisa digunakan untuk meningkatkan range kata. Jadi kamu bisa ningkatin bonus kalau range katamu naik kan. Contoh, kamu perhatikan range 70.000 sampai 120.000. Itu udah kita capai di bulan pertama karena kita udah nulis 70.000. Nah, berarti target kita adalah yang kedua, 120.000 sampai 180.000. Gimana caranya kita mencapai range 120.000 sampai 180.000? Berarti bulan kedua, jumlah kata kita yang kita target adalah lebih dari 120.000 guys. Karena kalau kita cuma target 120.000 masih masuk range yang pertama, 70.000 sampai 120.000. Katakanlah target di bulan kedua kita masuk ke 121.000. Ini yang paling deket aja. Nah, perhitungannya bulan pertama kita udah nulis 70.000. Kalau target kata kita 121.000, berarti kalian kurangi aja 121.000 kurangi 70.000. Berarti bulan kedua kalian harus menulis 51.000. Nah, berarti di sini kita sudah tercapai guys. Kalau kalian berhasil menulis 51.000 di bulan kedua. Berarti kan 51 ditambah 70.000 kata di bulan pertama tadi udah mencapai 121.000 total kata. Kan bisa diestimasi kita udah masuk ke range 2 tuh. Nah, yang dipikirkan sekarang kita adalah menargetkan rasio baca. Berarti kita harus mencari rasio baca 15% yang terdekat. Jadi setelah kita target di jumlah kata, kita harus mencari target juga untuk rasio baca yaitu 15% yang terdekat. Kalau kalian udah mencapai 15%, ya udah kalian pasti akan gajian $150 lagi di bulan kedua. Nah, di sini kalian pasti bertanya, loh Kak, rasio bacanya yang sebelumnya nggak kepake Kak. Yang di bulan pertama tadi aku dapat 20% loh. Terus di bulan kedua aku dapat 15%, nggak bisa diakumulasi tuh Kak, biar kita nambahin bonus. Nah, di sini ada catatan, untuk rasio baca itu tidak bisa diakumulasi. Yang dihitung adalah rasio baca yang terbaru. Jadi, kalau kamu sudah punya rasio baca di bulan pertama 20%, itu sudah dianggap bonusnya sudah turun 20% buat bulan lalu, bulan yang pertama. Jadi, di bulan kedua ini kalian harus mencari rasio baca yang baru. Nah, yang dihitung adalah rasio baca yang baru. Kalau kamu mencapai 15%, ya udah kamu dapat bonus yang 15%. Begitu juga kelipatannya. Nah, pasti kalian bertanya nih, kok aku nggak bahas sih tentang total kata tamat kalian itu harus berapa? Karena dari editor, kalau misalnya cerita kamu itu rasio bacanya itu banyak, maksudnya memang di bulan kedua belum tamat dan juga yang setia baca di tempatmu juga banyak, ngapain diberhentiin gitu. Jadi kamu lanjut aja. Misalnya kamu lanjut di bulan ketiga kok belum tamat, ya udah lanjut lagi di bulan keempat gitu. Di bulan keempat kamu belum tamat, ya lanjut lagi di bulan kelima. Kan pembacamu masih setia sama kamu gitu. Sayang banget gitu kalau kamu berhenti tiba-tiba padahal pembacanya lagi rame. Kayak gitulah ya. Ini kasarannya seperti itu. Nah, terus kamu mesti bertanya nih, Kak, minimal daily update-nya tuh di web tuh tulisannya 30.000 Kak. Kenapa kakak di sini ngomongnya 70.000, 50.000 gitu? Ini kan strategi nih guys. 30.000 itu bisa. Pokoknya di awal kalau kamu nggak kepengen berat di rasio baca dulu, kamu banyakin babnya dulu yaitu 70.000 kata dulu. Nah, yang kedua,
kamu kepengen 30.000 karena kamu lelah membuat yang banyak, ya nggak apa-apa. Tapi kamu nanti kalau mau mendapatkan dolar, ya, kamu harus meningkatkan rasio bacanya. Jadi, di sini kan aku mengajarkan kalau kamu kepengen mendapatkan rasio baca yang rendah, kamu tetap gajian, ya udah perbanyak bab. Tapi kalau kamu lelah untuk perbanyak bab, ya udah kamu gedein rasio bacanya. Gitu aja sih intinya. Terus nih, tadi kan kita berarti di bulan pertama kita udah gajian $150, di bulan kedua kita udah gajian $150. Di bulan ketiga, kalian mau naikin rasio baca sambil kalian naikin banyak bab. Boleh? Kalian bisa naik kan? Di bulan ketiga bisa naik $200, bisa naik 250. Ya itu caranya gitu. Orang misalnya nih, kita di bulan kedua nggak nargetin 15%, ternyata pembaca setia kita itu banyak gitu. Itu tuh nanti kita bisa mendapatkan yang $200 ketika kita 20%, 30% kita dapat 250, 40% kita dapat 300, terus 50% kita dapat 400. Kalau kita bandingin sama bonus yang kemarin, ini malah justru lebih banyak karena tamat kata kalian itu nggak ditentuin. Selama rasio baca kalian rame, ya udah lanjutin aja. Berarti dolar kalian tiap bulan juga meningkat. Nah di sini pasti kalian bilang, ya iya kak, kita kan bukan penulis famous yang banyak bacanya, maksudnya pembacanya tuh banyak gitu setiap bulannya. Apalagi ini yang dihitung kan rasio bacanya yang terbaru, berarti kita kerja keras dong. Nah sekarang kita analisis nih, keuntungan pembaca Vizo tuh apa sih gitu. Karena cerita Vizo tuh semuanya gratis guys. Dan sekarang fitur terbarunya Vizo adalah Vizo itu meluncurkan fitur baca dibayar dan uangnya itu bisa dicairkan ke OVO. Oke. Menurut kalian, dengan cara ada fitur ini, berarti kan dari manajemennya Vizo udah memikirkan gimana caranya biar kalian banyak pembaca, biar banyak yang datang ke Vizo, ya enggak? Dengan cara ini kalian masih optimis atau pesimis? Itu pilihan kalian sih guys. Nah, setelah kalian melihat yang aku jabarkan kali ini, ya kan? Aku mau kasih contoh nih. Kalau misalnya kamu dailynya cuma 30.000 kata, ya ini kan berarti kalian harus meningkatkan rasio bacanya kan. Nah kalau tadi kita udah ngomongin 70.000, di awal tuh mending ngikutin editor 70.000 dulu. Perihal bulan depan kalian mau 30.000, itu terserah kalian. Nah kalau misalnya bulan depan kalian 30.000, berarti jumlah total kata kalian kan 70.000 ditambah 30.000 kan, berarti 100.000. Nah 100.000 kan masih masuk range pertama, 70 sampai 120.000. Berarti kalian yang harus dikejar adalah rasio bacanya. Kalian mau 20% lagi, ya kalian dapat $150 lagi. Kalian mau 30% lagi, ya $200 lagi. Itu kalau kalian memilih jumlah babnya sedikit atau jumlah katanya sedikit, tapi rasionya banyak. Kalian bisa memilih yang lebih ringan itu seperti apa, tapi perhitungannya yang sekarang itu seperti ini. Jadi selain tadi kalian mendapatkan bonus yang pertama, yaitu bonus 30.000 kata yang pertama, kalian udah dapat $30 kan. Terus yang kedua ini kalian tinggal pilih aja kalian mau yang mana gitu. Yang pasti bonus yang kedua ini kalian bisa dapat, istilahnya bisa dapat dolar itu tiap bulan kalau kalian ngikutin saran dari editor. Nah kalau aku sendiri, aku cocok yang perbanyak bab seperti saran editor, rasionya yang rendah aja, nggak usah yang tinggi-tinggi. Nah ini perhitunganku ya. Contoh, aku mau gabungin yang tadi dan aku mau bandingin sama keuntungan di Vizo yang sebelumnya. Sekarang kita mulai membandingkan bonus yang sekarang sama bonus yang kemarin. Oke. Bonus yang pertama nih, kita dapatkan kalau kita nulis 30.000 kata, kita dapat $30. Terus bulan pertama kita targetin 70.000 kata karena harus masuk ke range pertama, 70.000 sampai 120.000, ya kan? Rasionya yang terdekat
20%, berarti kita dapat $150. Bulan kedua kita targetin 121.000 karena range kedua itu 120 sampai 180.000, ya kan? Berarti yang harus kita tulis di bulan itu ya dikurangin dulu 121.000 kurangin 70.000 yang sebelumnya, total kata sebelumnya. Berarti kita cuma nulis 51.000. Rasionya 15%, berarti kita dapat $150. Bulan ketiga, targetnya kita 181.000 karena kita harus masuk ke range ketiga. Itu 180.000 sampai 250.000. Berarti dikurangin lagi nih sama total kata sebelumnya, 181.000 dikurangi 121.000. Berarti bulan ketiga kita harus nulis 62.000. Nah, rasio yang terdekat adalah 15%. Berarti kita dapatnya $200. Target bulan keempat kita harus sampai 251.000. Nah, di range keempat ini karena harus 250.000 sampai 300.000 guys. Makanya kita harus 251.000 tadi. Nah, berarti yang kita tulis di bulan keempat ini berapa? 251.000 dikurangi total kata di bulan-bulan sebelumnya. Berapa total kata bulan sebelumnya? 181.000. Berarti 251 dikurangi 181, 70.000 kata di bulan keempat. Rasio yang terdekat berapa? 15%. Berarti kita dapat $250. Sekarang kita total semuanya. Totalnya 30 ditambah 150 tambah 150 tambah 200 tambah 250 adalah $750. Dan $750 itu kalian belum berhenti tamat kan guys. Terserah kalian mau tamatin sampai bulan ke-5, bulan ke-7, bulan ke-12, itu terserah kalian. Kalau itu mau dipanjang-panjangin novelnya, monggo. Berarti dolarnya juga akan nambah sesuai dengan jumlah total kata kalian saat tamat. Begitu. Sekarang kita mau bandingin daily update-nya aja lah sama bulan lalu. Kalau kita menulis kata dengan jumlah yang sama seperti yang kita sebutin tadi. Nah, kita ngomongin bonus lama nih. Kita bacain dulu daily update di bonus lama tuh 50.000 sampai 69.099 itu 150 USD. Kalau 70.000 kata sampai 99.999 itu 200 USD. Itulah ya. Nah, di sini kita samain sama jumlah kata yang kita ikutin bonus baru tadi ya. Oke. Bonus 30.000 kata itu kita dapat $50 kalau bulan lalu, bonus bulan lalu. Terus bulan pertama kita itu nulis 70.000 kata, cuma dapat $150 karena masuk range di 50.000 sampai 69.99 ya kan. Bulan kedua kita 51.000 kata, kita dapat $150 doang karena kita masih masuk 50.000 sampai 69.999. Bulan ketiga kita nulis 62.000 kata, kita masuk lagi $150 lagi karena masih jumlah katanya kan masih masuk 50.000 sampai 69.000 kan. Terus bulan keempat kita udah 70.000 kata, berarti kita masuk yang range kedua 70.000 sampai 99.999 kata. $200. Kita total nih semuanya. 50, 150, 150, 150, 200. Totalnya berapa? $700. Menurut kalian banyak yang mana, bonus baru dan bonus lama? Banyak bonus baru dong, karena bonus baru ini kita tuh baru di range 15%. Apa iya? Semakin banyak bulan, semakin asik ceritanya, itu akan 15%? Kurasa enggak juga, bisa jadi kalian lebih dari itu. Jadi gaji kalian ini yang aku perhitungkan ini tuh minimal, gaji minimalmu kalau kamu ikutin cara kita untuk perbanyak bab, ya kan. Kalau misalnya di jalan kalian tiba-tiba wah banyak yang baca karena memang menyenangkan, siapa tahu lebih tinggi dari ini kan. Tapi kalau kalian ikut bonus lama, kalian tuh di 251.000 ya. Itu kalian cuma dapat bonus tamat, kelebihannya lagi itu $300 doang. Kalian boleh lihat nih bonus tamat yang di bulan sebelumnya.
Kalau 200.000 sampai 249.000 itu kalian cuma dapat $300. 300 ditambah 700 kan tadi, berarti kalian dapatnya $1.000. Sedangkan di bonus yang baru, kalau kalian range-nya kalian naikin, babnya kalian naikin, ya lebih dari itu. Nggak mungkin cuma $1.000 doang, pasti lebih dari $1.000. Aku yakin. Nah, terlebih nih ya, bonus lama itu kalau kamu mau dapetin TTD kontrak maksudnya, itu kalian syaratnya itu 35% rasio baca. Kalian kalau cermati videoku yang sebelumnya kalian pasti tahu. Nah, kalau bonus baru itu kalian cuma targetin yang paling kecil aja 20%, kalian udah dapet $. Ya kan? Dengan ikut perbanyak bab 70.000 kata pertama. Nah, ini perbedaannya nih. Jadi rasionya lebih kecil, kalian bisa dapat, ya kan, untuk yang pertama. Terus yang kedua, bonus yang lama itu kita tuh mau ajuin daily update terus menerus, kita kan dibatasin daily update-nya. Daily update tuh 3 kali doang. Dibatasin kan. Jadi kalian cuma bisa 3 bulan doang dapat daily update. Sedangkan kalau bonus baru, daily update itu kalian kalau misalnya masih rame terusin sampai kembang juga nggak masalah, lanjutin aja terus gitu. Jadi ini yang membedakan bonus lama sama bonus baru. Setelah kalian sudah menonton videoku yang panjang tadi tentang penjelasan matematikanya, penjelasan ekonominya ya kan, tentang keuntungan Vizo terbaru, kalian sudah terbukakah pikirannya? Pasti, ini aku analisa dulu nih. Kalian setelah menonton videoku, kalian akan punya pertanyaan apa? Dan yang aku dapat dari itu semua adalah yang pertama, kalian pasti akan mikir, nah caranya buat rasio baca ini tetap berat kak. Oke. Yang kedua, ya jumlah bab banyak banget itu kak, maksudnya jumlah katanya tuh banyak banget. Target kita kan berarti kalau perbanyak jumlah kata, orang aku aja masih pemula, nulis 1000 kata aja berat per hari. Oke, kita cari solusinya. Kita akan bahas yang kedua yang gampang dulu nih, yang jumlah kata ya kan. Kalian bisa langsung pelajari itu di videoku yang ini. Karena di videoku yang ini, kalian itu bisa mempelajari gimana caranya sehari itu membuat 1000 sampai 2000 kata, bahkan lebih. Ya, jadi kalian gak akan protes kalau misalnya dalam bulan itu kalian bisa 70.000 kata, itu sangat mungkin. Oke, nah kita lanjut ke yang kedua, masalah yang pertama ya, rasio baca ya. Aku udah bocorin yang pertama tadi. Bocorin tentang rasio baca ini itu jelas karena fitur barunya Vizo. Pembaca kalian itu bakal dapat uang kalau membaca cerita di Vizo. Ini tuh udah jadi poin penting guys. Kalau kalian sudah mendapatkan ini kan berarti manajemen udah mikirin kalian dong. Nggak mungkin manajemen diem aja dong. Dengan bonus yang mereka perhitungkan sedemikian rupa ya kan. Terus mereka nggak akan diem aja memberatkan kalian sepenuhnya. Pasti mereka juga memberikan solusi. Dengan caranya banyak pembaca Vizo udah bacanya gratis, masih dibayar pula, masih bisa dicarikan tunai di OVO atau akun Dana, ya kan? Itu kan udah sangat membantu buat rasio baca kita. Nah, permasalahan kita kan cuma di pemasaran novel kita kan. Oke. Kalian udah pasti kalau pemasaran kalian masih bingung, masih kesulitan, aku akan kasih nih tipsnya, beberapa tips yang bisa kalian lakukan untuk pemasaran novel kalian. Karena aku melakukan hal ini dan ini itu sudah terjadi, maksudnya berpengaruh banget dan signifikan juga. Oke, yang pertama adalah kalian bisa menggunakan Facebook. Nah, di Facebook ini nanti kalian bisa iklan di sana. Itu di jam-jam banyak orang tuh buka FB atau buka media sosial kalian lah pokoknya. Itu kan biasanya di jam-jam istirahat kantor ya kan, dari jam 11 sampai jam 2 biasanya tuh di situ. Terus nanti kalau misalnya mereka pulang kerja kan ada yang masih nongkrong di kantor, ada yang udah pulang kan, itu sekitar jam 4 sampai jam 6. Terus kalau misalnya malam itu biasanya sekitar jam 7 ke atas.
Nah, kalian konsisten aja di salah satu jam. Konsisten. Jadi misalnya nih, kamu membagikan bab, maksudnya contoh bab, terus linknya itu di jam-jam yang sama. Misalnya kamu hari ini di jam 4 gitu. Ya kamu besoknya di jam 4 lagi, besoknya lagi di jam 4 lagi. Bahkan nih ya, ada yang sukanya begadang, istilahnya dia tuh dia pakai jam 12 malam. Dia update di jam 12 terus setiap harinya. Itu boleh, guys. Karena dengan konsistennya kita upload bab, ya kan? Terus konsistennya kita tuh iklan di jam yang sama, itu kan pembaca kita tuh udah hafal akhirnya. Oh, kalau penulis ini tuh kalau update bab itu di jam segini, ya kan? Oh, di jam 4 gitu. Oh, di jam 2 gitu. Otomatis pembaca itu ya akan nungguin kamu di jam itu, jangan dirubah. Nah, rasio baca kalian pasti akan meningkatkan rasio baca kalian, guys. Terus yang kedua, buat aja halaman Facebook atau fanpage khusus orang yang suka baca novel kalian. Terus caranya gimana Kak bangunnya gitu kan? Kalian itu dari grup-grup yang kalian udah ikutin tadi, kalian kan bisa berteman gitu kan di audiensnya, ya kan? Kalau sudah berteman, kalian udah punya fanpage, undang aja ke halaman kalian buat baca. Nah, di situ buat pembaca tuh nyaman dulu. Nah, kalian bisa gunain cara buat video dengan membacakan contoh bab. Jadi misalnya bab pertama nih nggak semua nih kalian bacain gitu kan. Kalau misalnya kalian mau lengkapin, kalian tinggal isi tinggal klik linknya. Dan itu kalian update setiap hari. Jangan cuma sekali bab 1 terus udah. Kalau dulu ya, bab 1 aku cuma kasih 1 paragraf terus kasih link. Bab 2 aku kasih paragraf pertama, kasih link lagi. Bab 3 aku kasih paragraf pertama, kasih link lagi. Kayak gitu terus, guys. Dan itu berpengaruh banget buat cerita kalian. Ini nggak perlu 1 paragraf. Misalnya kalian bisa 2 paragraf, 3 paragraf contoh yang kalian bacain lewat video, itu ngaruh juga di halaman Facebook kalian. Ini contoh ya, guys. Terus yang ketiga, kalian bisa lakuin lewat forum Kaskus. Kalau kalian belum tahu, forum Kaskus ini juga ada forum komunitas baca, komunitas buku, itu ada. Kalian lakuin aja seperti di Facebook. Kalian kasih contoh paragraf di situ, terus kasih link aja di bawah. Terus nanti di kategori itu kalian tulis kategorinya buku. Di sana udah ada kategori, pilihannya adalah buku gitu. Itu tuh komunitas pembaca novel tuh banyak banget di Kaskus, dan itu sangat-sangat membantu kalian. Ini yang ketiga ya, guys. Terus yang keempat, kalian bisa pakai Instagram story. Kalian buat aja tuh postingan kayak spoiler gitu kan, terus kalian kasih link. Itu bisa, guys. Atau kalian bangun satu Instagram gitu ya, itu isinya novel kalian doang dari bab pertama sampai bab akhir. Itu ada yang lakuin kok, guys, dan itu berpengaruh. Ini tips dari aku, guys. Kalian bisa lakuin, bisa enggak, sesuai dengan passion kalian, sesuai dengan pilihan kalian, ya kan. Nah, kita lanjut lagi. Tadi itu yang aku bahas adalah bonus yang biasa, bonus untuk genre yang biasa gitu kan. Sekarang ini lagi ada event event dari Vizo juga, namanya adalah Gen Z. Nah, Gen Z ini tuh beda banget jumlah bonusnya aja. Kalau cara perhitungannya sama seperti yang aku jelasin tadi, matematikanya tuh kayak gitu. Cara mendapatkannya tuh seperti itu sama. Cuma bedanya adalah kalau di bonus biasa kan bonus penandatangan kontrak 30.000 katanya gitu kan, itu cuma $30. Tapi kalau di Gen Z itu $35. Nanti kalian bisa temuin event Gen Z ini tuh di keuntungan penulis Vizo, itu di webnya Vizo. Nah, itu kalian klik aja, nanti kalian scroll itu di atas sendiri sebelum bonus retensi, sebelum bonus tanda tangan 30.000 kata itu udah ada itu. Nah, di bawahnya tuh ada tulis cek sekarang. Kalian bisa cek sekarang di situ. Dan di situ tuh perbedaannya yaitu tadi, bonus tanda tangan kontrak kalau yang biasa $30, kalau di Gen Z itu $35. Tapi kalau bonus retensinya yang di awal, kalau yang biasa itu 70.000 kata, kalian dapatnya kalau 20%
itu $150 kan. Tapi kalau di Gen Z itu kalian mendapatkan kalau retensi, kalau rasio bacanya 20%, kalian akan mendapatkan $180. Kayak gitu guys. Tapi cara perhitungannya kalau mau mendapatkan seperti itu ya itu sama dengan yang aku bilang. Pokoknya nih kalau perbanyak bab, rasionya itu kecil, kamu bisa dapat duit. Tapi kalau kamu kepengennya rasionya yang besar, babnya yang sedikit, itu kamu juga bisa dapat duit. Gitu sih intinya. Untuk cara pengajuan per April ini itu akan berbeda dengan yang kemarin ya. Ini tuh kalian membutuhkan editor. Jadi awal kalian ngajuin jangan langsung di web, walaupun kalian bisa ngajuin lewat web. Karena kenyataannya kemarin aku langsung menganjurkan kalian lewat web, kalian tuh setelah nulis di web kalian bingung, ya kan? Nah sekarang di per April ini itu dirubah lagi, kalian harus punya editor. Yang udah punya editor kalian ikutin aja arahan editor. Yang belum, yang baru mau, kalian wajib untuk klik link WA di bawah ini WA-nya editor. Nah untuk WA editor ini akan lebih baik kalau kalian udah isi form yang aku kasih di bawah ini juga di deskripsi box. Nah form ini tuh form apa? Ini adalah form sinopsis. Nah form sinopsis itu isinya apa? Yang pertama latar belakangnya, latarnya, settingnya, penokohannya, itu harus ada judulnya, estimasi, katanya berapa, terus nama pena kalian apa, terus kalian targetnya berapa gitu kan. Terus setelah itu kalian blurbnya itu apa, di situ kalian harus siapin juga. Terus minimal kata yang harus kalian siapin adalah 5.000 kata. Oke, jangan kalian upload di web dulu deh, kalian isi dulu di sini. Contoh bab 5.000 kata. Jadi satu bab itu kalau bisa 1.000. Jadi wajib 5 bab. Bukan kalian nulis 5.000 kata kalian jadiin 3 bab. Jadi harus 5 bab. Kalau misalnya 3 bab kalian sudah 5.000, ya gimana caranya kamu harus 5 bab. Ini contoh. Terus setelah itu kalian isi juga premisnya. Itu pasti ditanyain juga. Konflik utamanya itu apa? Itu juga dijelasin juga. Untuk karakter tokohnya itu yang dianjurkan adalah 5 ya, maksimal. Tapi jadi 5 tokoh utama ini harus kamu jelasinnya apa aja, dari usia, hubungan antar tokoh, terus kalau bisa ciri-ciri tiap tokohnya itu kalian jelasin masing-masing ya. Dan itu kalau misalnya dalam pengisian form ini kalian kesulitan, kalian langsung hubungin aja editor yang aku serahkan di bawah ya, maksudnya yang aku cantumin di deskripsi box gitu. Nah terus nanti apa yang setelah kalian lakukan setelah kalian ajuin form, kalian tunggu aja 10-12 hari kurasi. Jadi naskah kalian tuh dikurasi dulu, ikut seleksi lah istilahnya gitu kan, dikurasi, dicek gitu kan. Kalau misalnya kalian ada revisi, ya kalian harus melakukan revisi. Dan itu kalau kalian gak maksud, kalian bisa tanyakan ke editor, ini gimana. Jadi tujuan editor di sini adalah membantu kalian biar kurasinya lolos. Baru setelah kurasinya dinyatakan lolos 10-12 hari, baru kalian upload di web. Oke, ini udah cukup jelas kan? Nah, setelah upload di web, kalian baru bisa ajukan kontrak. Itu caranya. Cukup jelas kan? Jadi nanti kalau misalnya kalian tanya editor, kalian udah tahu nih mekanismenya tuh seperti apa. Kalian nggak harus tanyain lagi. Oke? Kalian yang tanya, terus bonus non-X-nya udah nggak ada nih kak? Yaps, bonus non-X untuk ongoing sudah tidak ada. Nah untuk yang tamat aku belum tahu guys. Kalian bisa tanyakan editor yang aku cantumin di bawah untuk yang non-X ya. Tapi kalau yang non-X ongoing itu jelas udah nggak ada, karena di web juga udah tidak dijelaskan non-X-nya. Di sini lebih ke eksklusifnya, karena eksklusifnya juga menurut aku loh ini tuh masih menggiurkan, masih besar daripada bonus yang sebelumnya. Kalau menurut aku. Pengen tahu nih komentar kalian setelah mendengarkan penjelasanku yang panjang kali lebar kali tinggi ini di kolom komentar. Gimana sih perasaan kalian sekarang setelah mendengarkan videoku ini? Apakah kalian lega, atau kalian masih dongkol, atau kalian masih jengkel ya kan? Atau kalian masih merasa ini berat, atau kalian masih kepengen mundur, atau kalian masih
ya macam-macam lah Pak, pasti campur aduk lah perasaan kalian. Nah aku pengen kalian komentar di bawah tentang perasaan kalian gimana setelah nonton video aku ini. Oke. Nah terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya nih ada kekurangan kata atau mungkin ada informasi yang terselip dan masih kurang di sini, kalian bisa tanyakan lagi di komentar aja, nanti akan aku baca. Dan kalau misalnya aku belum tahu jawabannya, aku akan tanyakan ke editor juga. Oke? Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan dan kata yang menyinggung hati kalian. Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menghargai video ini hingga kalian itu menontonnya tidak pakai di skip, ya kan? Aku sangat berterima kasih. Buat kalian yang baru aja nonton video aku, kalian bisa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa untuk klik notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video terbaru. Dan mungkin kalian bisa bantu aku untuk share ke teman-teman kalian, karena mungkin informasi ini teman-teman kalian belum tahu gitu kan. Terus kalian bisa follow Instagram aku di @valenas_, karena aku selalu update video selanjutnya aku upload di hari berikutnya atau di minggu berikutnya. Itu pasti akan aku update di Instagram guys. Dan aku berharap sih kalian masih tertarik di Vizo, karena Vizo ini menurut aku tuh masih menguntungkan lah buat kalian. Kan kalian tetap dibayar toh. Dan kalau kalian bilang ini tuh sistemnya sama kayak non-X, ini jauh berbeda guys. Beda banget. Memang apa ya, aku mempelajari ini aja lama guys. Mempelajari keuntungan bonus retensi ini jujur aku pusing loh. Dari awal itu aku pusing, tapi akhirnya aku mengerti, oh ini toh yang dimau manajemen gitu kan. Nah semoga apa yang aku informasikan hari ini membantu kalian dan bermanfaat buat kalian. Oke, jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya.